Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Sistem Cerdas untuk jurusan Teknik Industri. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Fuzzy Inference System. Jadi kalau di pertemuan terakhir kemarin, ya, tentu Anda masih ingat bahwa kita membahas tentang dasar-dasar teori fuzzy. Bagaimana perbedaan fuzzy, himpunan fuzzy dengan himpunan crypt dan sebagainya. Juga kita membahas mengenai fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke bagaimana implementasi teori-teori fuzzy tadi ke dalam apa yang disebut dengan fuzzy inference system. Nah, apa itu fuzzy inference system? Seperti sistem pada umumnya, ya, di mana sistem itu biasanya mempunyai input, mempunyai proses, dan mempunyai output. Nah, di dalam fuzzy inference system, di situ ada proses yang disebut dengan proses fazifikasi dan proses defazifikasi. Oke. Nah, proses fazifikasi itu adalah proses untuk mengkonversi input dari fuzzy inference system yang biasanya dia berupa himpunan bilangan Kripps menjadi sesuatu yang fuzzy, menjadi fuzzy gitu, dari Kripps kemudian dikonversi menjadi fuzzy dengan implementasi ke dalam aturan-aturan dan kemudian ada proses agregasi. Nah, rule yang masuk ke dalam fuzzy inference system tadi setelah melalui proses falsifikasi, ya, kemudian akan kembali dilakukan defalsifikasi supaya mengeluarkan output yang juga menjadi bilangan Kripps. Jadi input dan output fuzzy inference system itu adalah bilangan Kripps. Ya, meski di dalam fuzzy inference system ada proses fazifikasi, yaitu mengkonversi input yang Kripps tadi menjadi fuzzy, dan karena diharapkan outputnya juga bilangan Kripps, ya, maka yang fuzzy tadi itu melalui proses defazifikasi supaya menjadi output yang Kripps. Nah, begitu kira-kira garis besar mekanisme yang ada di dalam fuzzy inference system. Nah, ada berbagai macam metode tentang fuzzy inference system. Ada banyak metode yang diusulkan, ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas 3 metode yang banyak dipakai. Dan ini banyak dipakai pada awal-awal berkembangnya teori fuzzy. Ya, yaitu yang pertama ada metode Tsukamoto, yang kemudian kedua ada metode Mamdani, dan yang ketiga ada metode Sugeno. Oke. Nah, dalam membahas 3 metode ini kita akan bagi menjadi 2 sesi pertemuan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas di metode Tsukamoto terlebih dahulu, dan di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke metode Mamdani dan metode Sugeno. Nah, sebelum kita masuk ke metode Tsukamoto, perlu saya sampaikan apa yang disebut dengan penalaran monoton. Jadi jika ada 2 daerah fuzzy yang kemudian direlasikan dengan implikasi sederhana misalnya, sebagai berikut. If X is A, then Y is B. Jadi A dan B itu adalah himpunan fuzzy, ya Anda ingat. A dan B adalah himpunan fuzzy. X dan Y ya, itu adalah nilai yang ada dalam himpunan fuzzy tadi. Ya. Kalau Anda lihat di sini, hanya ada 2 himpunan fuzzy yang berelasi, yaitu himpunan fuzzy A dan himpunan fuzzy B. Nah, dan itu direlasikan ke dalam satu aturan if-then. Nah, kalau ini Anda temukan seperti ini, ya, maka transfer fungsinya bisa Anda tulis seperti ini, di mana Y sama dengan fungsi dari XA, B. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan, kalau memang ternyata ada 2 himpunan fuzzy yang direlasikan dengan aturan if-then, ya, maka sistem fuzzy tadi itu bisa berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy, tanpa harus melalui proses fazifikasi dan defazifikasi.
Karena kenapa? Karena nilai output-nya itu bisa langsung diestimasi dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedent-nya. Jadi contohnya misalnya begini. Jadi Anda lihat di sini ada dua himpunan fazi, ya, himpunan fazi tinggi dan berat. Di mana himpunan fazi tinggi itu ada di dalam variabel tinggi badan, dan himpunan fazi berat itu ada dalam variabel berat badan. Jadi misalnya tinggi badan dia punya beberapa himpunan fazi, misalnya ada rendah dan tinggi misalnya. Kemudian berat badan itu ada berat badan ringan dan berat badan berat misalnya. Ya. Nah, kita ingin merelasikan misalnya tinggi badan, ya, orang yang tingginya 165 itu kira-kira berat badannya berapa? Ya, contohnya. Nah, caranya adalah kita mengidentifikasi dulu, misalnya pada tinggi badan 165 itu himpunan fazinya itu mempunyai derajat di himpunan fazi tinggi itu nilai derajat keanggotaannya berapa gitu. Ya, Anda lihat ini fungsinya garis lurus. Ya. Kita bisa tahu. Ya. Kalau tinggi badan 165 itu derajat keanggotaan di himpunan fazi tinggi berapa? Anda ingat pakai rumus. Kalau naik pakai rumus X min A dibagi B min A. Ya. Oke. Jadi 165 dikurangi A-nya 150 dibagi B-nya 170 dikurangi 150. Sama dengan berapa ini? 150 dibagi 160 kalau nggak salah. X min A ini, oh ini bagi 150 ya. Berarti ini 15 dibagi 20. Ya, ketemu 0,75. Itu derajat keanggotaannya. Jadi bagaimana rumus ini X min A dikurangi B min A, silahkan Anda review lagi di pertemuan tentang teori fasi khususnya pada mencari derajat keanggotaan di sebuah fungsi tertentu. Nah, kemudian nilai 0,75 ini ya, kemudian akan kita relasikan dengan himpunan fazi berat. Ya, 0,75 kita lihat ke sini untuk menentukan pada hubungan antara tinggi badan dan berat badan ini itu dia berat badan idealnya berapa kira-kira begitu. Ketemu nilai 58. Nah, ini penjelasan dari apa yang disebut dengan penalaran monoton. Jadi ketika ada dua himpunan fazi yang mereka direlasikan dengan satu aturan if then, maka mereka bisa langsung, nilai outputnya bisa langsung diestimasikan melalui derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedent-nya. Di mana antecedent itu adalah setelah if, kemudian konsekuen adalah setelah then. Nah, ini yang menjadi dasar apa yang disebut dengan fuzzy inference system. Oke, menjadi dasar dengan apa yang disebut dengan fuzzy inference system. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Tsukamoto. Nah, pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen dari aturan yang berbentuk if then itu harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton, seperti tadi itu. Monoton gitu. Tapi pertanyaannya, aturannya itu bisa jadi dia mempunyai dihubungkan dengan logika AND atau logika OR. Ya, if-nya ya, itu di bagian antecedent-nya itu lebih dari satu himpunan fazi. Dua atau bahkan lebih yang dihubungkan dengan logika AND atau logika OR. Nah, itu harus kita identifikasi dulu. Berapa derajat keanggotaan pada antecedent-nya sebelum kita lakukan konversi dengan fungsi keanggotaan yang monoton tadi. Kemudian output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan itu diberikan secara tegas atau secara crisp berdasarkan apa yang disebut dengan alpha predikat. Ya. Jadi nanti setiap aturan
itu masing-masing mereka akan mempunyai satu output dan satu nilai alfa. Jadi kalau memang satu sistem fuzzy itu dia mempunyai misalnya 10 aturan, gitu, maka masing-masing aturan ini mereka akan mempunyai alfa dan mempunyai satu output atau Z biasanya disebut dengan Z. Jadi kalau ada 10 aturan, maka total akan ada 10 nilai alfa dan 10 nilai Z. Nah, hasil akhirnya nanti diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot berdasarkan nilai alfa dan nilai Z. Nah, itu metode Tsukamoto. Jadi contoh misalnya begini. Misalnya ada dua variabel input. Ya. Variabel 1 dan variabel 2. Dan satu variabel output, yaitu variabel 3. Nah, variabel 1, ya, Anda ingat lagi apa bedanya antara variabel dan himpunan fuzzy. Apa bedanya variabel fuzzy dan himpunan fuzzy? Ya, contoh tadi tinggi badan itu variabel fuzzy, himpunan fuzzy-nya ada tinggi badan tinggi dan tinggi badan rendah. Temperatur misalnya, itu contoh variabel fuzzy. Himpunan fuzzy-nya dari variabel fuzzy temperatur itu bisa temperatur dingin, temperatur sedang, temperatur panas. Ya, jadi itu bedanya, direview lagi bedanya antara variabel dan himpunan fuzzy. Variabel fuzzy dan himpunan fuzzy. Nah, di kasus ini, contoh ini misalnya variabel 1, ya, variabel pertama, variabel fuzzy pertama, itu dia mempunyai dua himpunan fuzzy, yaitu himpunan fuzzy A1 dan himpunan fuzzy A2. Kemudian variabel 2 juga punya himpunan fuzzy, yaitu B1 dan B2. Variabel 3 juga punya dua himpunan fuzzy, yaitu C1 dan C2. Jadi misalnya aturan yang dipakai itu ada dua. Ya. Jadi misalnya yang dipakai aturan ada dua. Dalam kasus konkret aturan bisa belasan, puluhan, bahkan ratusan. Gitu. Kalau variabelnya banyak. Dan kalau himpunan fuzzy-nya banyak. Oke. Nah, contoh saja ini supaya mensimplifikasi pemahaman. Aturannya kita pakai dua saja. If X is A1, then Y is B2, then Z. If X is A1 and Y is B2, then Z is C1. Itu aturan pertama. Nah, aturan kedua yang ini. Perlu Anda ingat kalau memang aturan ada dua, nanti kita akan dapat dua nilai alfa dan dua nilai Z. Yaitu alfa 1 dan alfa 2, Z1 dan Z2. Oke. Nah, ini adalah representasi dari aturan pertama dan aturan kedua. Jadi kalau Anda lihat lagi di sini, ya, if X is A1 and Y is B2, then Z is C1. Nah, Anda lihat A1, B2, C1. Nah, kita masukin sini, A1, B2, C1. Misalnya ada nilai X di sini. Nilai X pada himpunan fuzzy A1. Kan kita bisa identifikasi derajat keanggotaannya berapa. Ya, misalnya di situ pada fungsi keanggotaan garis lurus. Kita bisa lihat derajat keanggotaannya berapa. Begitu juga dengan nilai Y yang ada di B2. Kita bisa tahu berapa derajat keanggotaannya. Nah, Anda lihat pada aturannya itu dihubungkan dengan logika N. Tolong direview lagi di pertemuan tentang teori fuzzy kemarin, apa bedanya N dan OR. Kalau N intinya adalah kita mencari nilai minimum, kalau OR kita mencari nilai yang maksimum. Jadi dari dua relasi ini, ya, warna merah dan yang derajat keanggotaannya warna merah dan warna hijau, didapatkan nilai minimumnya adalah nilai minimum dari nilai X terhadap himpunan fuzzy A1.
Oke. Kenapa pakai minimum? Karena relasi atau logika dalam aturannya itu adalah menggunakan logika N. Nah, sehingga yang minimum itu kita pakai untuk menentukan nilai alfa, yang kemudian nilai alfa ini kita masukkan ke dalam variabel atau himpunan fuzzy output-nya untuk menentukan nilai Z1. Ya. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk rule yang kedua. Ya. Ini misalnya X untuk A2, kemudian ini Y untuk B1. Karena logika yang dipakai adalah N, kita pakai yang terkecil, yaitu yang warnanya hijau, untuk mencari alfa 2 dan Z2. Kemudian nilai output-nya, tadi saya sampaikan, adalah menggunakan rata-rata terbobot yang rumusnya seperti ini. Alfa 1 kali Z1 plus alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 plus alfa 2. Kalau misalnya ada 10 aturan, yang dilanjutkan saja. Dan seterusnya sampai alfa 10, Z10, ya. Begitu juga di bawah, dan seterusnya sampai dengan alfa 10. Kalau sampai N, ya tinggal Anda panjangkan sampai alfa N kali Zn dibagi alfa 1 plus alfa 2 dan seterusnya sampai alfa ke N. Itu rata-rata terbobot yang dipakai untuk proses defasifikasi pada metode yang pertama, yaitu Tsukamoto. Nanti Mamdani dan Sugeno akan menggunakan proses defasifikasi yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Jadi misalnya di contoh yang ini, ada satu perusahaan makanan kaleng yang setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng. Jadi demand rata-rata itu 55.000 kaleng. Dan dalam 3 bulan terakhir, permintaan tertinggi itu sebesar 75.000. Anda harus perhatikan nilai-nilai ini, 55.000, 75.000. Nah, kemudian di gudang masih ada rata-rata 7.000 kaleng. Sedangkan kapasitas gudang maksimumnya 13.000. Dan kalau misalnya sistem produksinya menggunakan aturan fuzzy sebagai berikut ini. Ya. Ada 4 aturan fuzzy yang dipakai. Ya. Yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Yang kedua, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah dan seterusnya. Nah, ini aturan yang dipakai untuk menentukan berapa produksi barang. Jadi, di dalam aturan ini ada 2 variabel input, yaitu variabel permintaan dan variabel persediaan. Variabel output-nya adalah produksi barang. Nah, pertanyaannya, berapa produksi barang hari ini jika ada demand 60.000 dan di gudang masih ada 8.000? Nah, nilai 60.000 dan 8.000 ini kemudian yang akan kita pakai untuk mengidentifikasi atau kita implementasikan ke dalam aturan-aturan yang ada di sistem produksi tadi, 4 aturan tadi. Oke. Oke. Nah, secara umum untuk menyelesaikan kasus tadi itu ada 3 tahap besar. Tahap yang pertama atau langkah yang pertama adalah membuat himpunan dan input fuzzy-nya. Sekali lagi membuat himpunan dan input fuzzy-nya. Jadi tadi saya sampaikan ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, ya, yaitu variabel permintaan, persediaan, dan produksi barang. Di mana permintaan dan persediaan adalah variabel input, produksi barang adalah variabel output-nya. Nah, variabel permintaan itu mempunyai 2 himpunan fuzzy, yaitu himpunan fuzzy naik dan turun. Ya, ada permintaan turun dan permintaan naik kalau kita lihat dari keempat rule ini. Begitu juga di persediaan ada 2 himpunan fuzzy, yaitu himpunan fuzzy sedikit dan himpunan fuzzy banyak. Himpunan produksi barang ada 2 himpunan fuzzy juga, yaitu berkurang dan bertambah.
Jadi kalau permintaan turun, persediaan banyak, produksi barangnya berkurang. Itu saya kira aturan atau logika yang biasa dipakai kalau kita ingin menentukan produksi barangnya. Kalau permintaannya turun, persediaan banyak, maka produksi barangnya dikurangin, kira-kira begitu. Ya, itu langkah yang pertama, membuat himpunan dan input fuzzy. Nah, kita masuk ke variabel input yang pertama, yaitu permintaan. Misalnya variabel permintaan itu fungsi atau derajat keanggotaannya. Fungsi keanggotaannya menggunakan fungsi S, kurva S. Nah, Anda ingat tadi saya minta Anda melihat di kasus ya pada permintaan ya ada rata-rata permintaan 55.000 dan permintaan tertinggi 75.000. Oke. Nah, 55.000 dan 75.000 ini kemudian akan kita modelkan ke dalam variabel permintaan sebagai berikut. 75.000 adalah maksimumnya. Ya. Kemudian Anda lihat potongan di permintaan naik dan permintaan turun di sini. Itu ada di kisaran 55.000. Ya. Itu perpotongan antara variabel atau himpunan fuzzy permintaan turun dan permintaan naik. Ya, ada di situ. Nah, kemudian di soal juga kita mau melihat berapa produksi barang ketika demand-nya 60.000. Nih, 60.000. Anda ingat bahwa permintaannya dikalikan 1.000 kaleng, jadi kurva ini dikalikan 1.000. Nah, kita akan mencari derajat keanggotaan untuk permintaan 60.000 pada himpunan fuzzy turun dan himpunan fuzzy naik. Pada himpunan fuzzy turun, ya, derajat keanggotaannya adalah 0,08. Bagaimana cara mencarinya? Kembali Anda perlu review bagaimana mencari derajat keanggotaan pada kurva S. Ya. Nah, kemudian derajat keanggotaan untuk himpunan fuzzy naik pada nilai 60.000 itu adalah 0,5. Nah, nilai-nilai ini, derajat keanggotaan ini yang nanti akan kita pakai untuk menentukan nilai alfa berdasarkan aturan-aturan yang dipakai. Oke, jadi kita selesai di variabel permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang kedua. Ini contoh menghitungnya ya. Jika permintaan 60.000, maka nilai keanggotaan fuzzy pada tiap-tiap himpunan adalah sebagai berikut. Ya. Pada himpunan fuzzy turun pada 60.000 adalah 0,8 dan naik 0,5. Catat ini 0,08 pada naik dan 0,08 pada turun dan 0,5 pada naik. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu variabel persediaan. Misalnya persediaan itu tadi ada dua himpunan fuzzy, sedikit dan banyak. Oke. Di mana sedikit dan banyak itu mempunyai kurva bahu seperti yang Anda lihat di slide. Ya. Kemudian kembali kita review di soal bahwa kapasitas gudang maksimum itu 13.000. Itu kita jadikan patokan di grafik fuzzy-nya menjadi semesta pembicaraan. Maksimum 13.000 dan rata-rata kalau nggak salah 7.000 tadi. Nah, di sini itu adalah perpotongan antara persediaan banyak dan sedikit. Oke. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa derajat keanggotaan nilai 8.000 di soal tadi ya pada himpunan fuzzy persediaan sedikit dan himpunan fuzzy persediaan banyak. Oke. Ini hasilnya. Pada himpunan fuzzy sedikit pada nilai 8.000 derajat keanggotaannya 0,25 dan yang di banyak 0,5. Cara ngitungnya seperti ini. Kalau tadi yang pertama, permintaan pakai kurva S, ini pakai kurva linear, garis lurus.
X min A dikurangi B min A. Kalau yang turun pakai C min X dikurangi C min B. Atau ya C min B. Atau C min B min X dikurangi B min A. Sama saja, tergantung Anda mau pakai kurva segitiga atau mau kurva garis lurus. Tapi hasilnya akan sama. Nah, diingat ini nilainya 0,25 untuk derajat keanggotaan 8.000 pada persediaan sedikit dan 0,5 pada nilai persediaan 8.000 pada persediaan banyak. Nah, variabel yang ketiga yaitu variabel produksi. Ya, variabel produksi ini adalah variabel outputnya. Oke, adalah variabel outputnya. Misalnya variabel produksi ada dua himpunan fazi yaitu berkurang dan bertambah. Kita lihat berkurang dan bertambah. Oke. Dan derajat keanggotaannya seperti Anda lihat di sini. Ya, kurva bahu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari derajat keanggotaan. Ini fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan untuk masing-masing himpunan fazi. Nah, kita mulai dari yang berkurang dulu, himpunan fazi berkurang. Ya, Anda lihat di sini, ya, yang ini. Dia nilainya 1. Kalau permintaannya ya, itu kurang dari 15. Kalau kurang dari 15, maka nilainya 1. Dan lebih dari 75 di sini, nilainya 0. Nah, berapa derajat keanggotaan antara 15 sampai 75, itu Anda pakai himpunan fazi turun. Fungsi keanggotaan linear untuk yang turun, bukan yang naik. Nah, pada bertambah, pada himpunan fazi bertambah, antara 25 sampai 100 ini, dia nilainya 1 kalau dia lebih dari 100, nilainya 0 kalau dia kurang dari 25. Antara 25 dan 100 itu kita pakai fungsi keanggotaan linear naik. Kalau kita buat nilai keanggotaan kira-kira akan jadi seperti ini. Ya, pada berkurang tadi itu kita akan nilainya akan 1 kalau dia lebih dari atau kurang dari 15, dia nilainya 0 ya, kalau dia lebih dari 75. Nah, kalau antara 75 sama 15 ya, berarti yang di sini nih, yang turun ini, yang turun di sini itu adalah fungsi linear turun. Ya, yaitu kalau kita pakai fungsi linear turun adalah B min X dikurangi B min A. Ya, B min X sama dengan B-nya adalah 75 dikurangi 15 dibagi X-nya berapa? 75 dikurangi Z maksudnya dibagi 75 dikurangi 15 sama dengan 75 min Z per 60. Ya, ini. Itu fungsi keanggotaannya. Pada nilai Z antara 15 sampai 75. Nah, pada yang bertambah, dia ketika Z-nya kurang dari 25, maka nilainya 0. Lebih dari 100, nilainya 1. Antara 25 sampai 100, ya, itu menggunakan fungsi ini. Oke. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita melakukan aplikasi operator fazi pada masing-masing aturannya. Tadi ada 4 aturan ya. Kita coba aturan pertama dulu. Aturan pertama, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Nah, Anda lihat, berapa derajat keanggotaan permintaan turun? Ya. Kita lihat di variabel permintaan. Variabel permintaan turun berarti yang ini. Berapa derajat keanggotaannya? Pada nilai inputnya diharapkan yaitu 60, dapat 0,8. Ya, berarti di sini kita dapat nilai 0,8.
Kemudian kita lihat pada persediaan banyak, berapa derajat keanggotaannya. Persediaan banyak. Ya, persediaan banyak pada input fazi 8 itu adalah, kita lihat di sini. Nih. Banyak kan di sini nih. Ya, berarti ini 0,5. Kita dapat di sini nilai 0,5. Nah, karena operator yang digunakan adalah N, maka kita mencari minimum dari 0,8 sama 0,5. Anda lihat di sini. Minimum dari permintaan turun yang nilainya 0,8 ya, atau persediaan banyak yang derajat keanggotaan 0,5. Ya, sehingga nilai minimumnya 0,08. Ini akan menjadi nilai alfa. Karena ini rule yang pertama, maka itu akan menjadi alfa 1. Dan nilai alfa 1 ini, ya, kita akan mencari nilai Z. Anda lihat, variabel output-nya itu produksi barang. Ya, produksi barang berkurang. Nah, kita lihat di sini. Misalnya nilai 0,08 itu ada di sini contohnya. Contohnya di sini 0,08. Maka kita akan cari berapa derajat keanggotaan di berapa nilai Z pada derajat keanggotaan 0,08 di himpunan fazi berkurang. Ya, di sini nilai Z1-nya. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, fungsi yang dipakai adalah fungsi antara 15 sampai 75 pada domain antara 15 sampai 75, yaitu yang mana? Ini 75 main Z dibagi 60. Sehingga kita masukkan saja ke sini pada aturan yang pertama tadi. Mana? Nah, jadi kan tadi nilainya 0,08 sama dengan 75 main Z dibagi 60. Sehingga 0,08 kali 60 sama dengan 75 min Z. Oke. Jadi Z sama dengan 75 dikurangi 0,08 kali 60. Maka akan ketemu tuh 70,2. Oke. 70,2. Itu adalah nilai Z1. Nah, dengan cara yang sama, kita masuk ke aturan yang kedua. Jika permintaan naik, ya, ketika permintaan naik pada nilai 60, itu ketemu 0,5, dan persediaan sedikit, ya, itu ketemu 0,25, karena operator yang digunakan adalah N, maka kita cari nilai minimumnya, yaitu 0,25. Itu adalah nilai alfa 2-nya. Nah, nilai alfa 2 itu kita pakai untuk mencari nilai Z pada produksi barang bertambah. Ya, contoh perhitungannya di sini. Sehingga kita dapat nilai Z2 adalah 43,75. Nah, dengan cara yang sama, kita aplikasikan untuk aturan ketiga dan aturan yang keempat. Nah, dari keempat aturan itu, kita akan dapat 4 nilai alfa dan 4 nilai Z. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Dan juga nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses penegasan atau defasifikasi, ya, di mana kita menggunakan rata-rata terbobot, di mana di sini adalah nilai alfa 1, nilai Z1, ini alfa 2, ini Z2, ini alfa 3, ini Z3, ini adalah alfa 4, ini adalah Z4, ini adalah alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 plus alfa 4. Ketemu nilai 58,703. Nah, dikalikan 1000 kan, karena tadi grafiknya kali 1000, sehingga produksi barangnya itu adalah 58.703 kaleng. Nah, itu contoh bagaimana kita menggunakan fuzzy inference system di kasus penentuan produksi barang berdasarkan inputnya permintaan dan persediaan,
dengan aturan tertentu ya untuk menentukan berapa produksi barangnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang fuzzy inference system, tapi pada metode Mamdani dan metode Sugino. Baik, terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.